Oke, teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan jelasin tutorial cara memasang pixel ke website kita. Nah, seperti yang diketahui, pixel itu adalah sebuah kode yang kita pasang di dalam sebuah website, sehingga ketika ada kunjungan ke website ini, data para pengunjung kita rekam, terutama pengunjung-pengunjung yang datang dari iklan Facebook Ads. Caranya gimana? Nah, caranya itu buka website teman-teman, terus wp admin. Nah, di sini teman-teman login. Nah, setelah login, kita setting connect kode pixelnya. Nah, input pixelnya di sini nih. Buka facebook.com garis miring ads manager. Nah, pastikan sudah loading ya, sudah login Facebook, baru buka ads manajernya. Ketika masuk ke halaman dashboard ads manager, masih loading. Nah, di sini buka di titik 9. Ini Facebooknya masih baru ya, jadi iklannya masih kosong. Yuk loading. Nah, ini ada titik 3 ini ya, fitur bisnis. Buka di sini nih. Mengelola peristiwa. Kalau Facebooknya bahasa Inggris, create event atau manage event. Nah, jangan lupa di bagian setelah login WP admin di websitenya, di-install dulu pluginnya namanya Pixel Caffeine. Nah, ini add new. Tambahkan plugin baru seperti biasa. Di sini ditulis Pixel Caffeine. Nah, ini tinggal di install aja ya, install Pixel Caffeine. Nah, ini sambil nunggu. Pengelola peristiwa. Nah, ini diactivate ya. Sambil nunggu ini diaktifasi pixelnya. Terus di bagian pengelola peristiwa tadi ini masih loading ya, masih loading. Nah, ini karena masih baru jadi hubungkan sumber data atau create source event kalau bahasa Inggris. Ini web, hubungkan. Terus di sini Facebook Pixel terhubung. Nah, ini continue aja, lanjut. Nah, ini nama pixel misalnya Tajir, nama bisnis kita ya. Terus disambungkan aja webnya, di kopas aja domain ini. Terus, nah ini tinggal lanjut sampai nanti dapat kodenya. Nah, ini adalah kode pixelnya nih. Ini kode pixel. Nah, kalau dulu satu Facebook, entah itu business manager ataupun Facebook personal, bisa nambah lebih dari satu pixel. Tapi sekarang cuma bisa satu aja. Konfirmasi. Ini ketik selanjutnya aja. Nah, caranya gimana? Biar cepat. Nah, tadi kan ada Pixel Caffeine. Nah, di sini buka ya Pixel Caffeine-nya dashboard. Setelah install itu bakal ada nanti di sebelah kiri bawah Pixel Caffeine. Terus di sini general setting. Nah, di sini connect aja Facebook kita. Jadi biar cepat langsung connect deh. Nah, ini langsung login. Lanjutkan sebagai moderator. Lanjut. Nah, ini tinggal kita add account. Akun iklan kita yang mana nih? Nah, ini pastikan nih akun iklan kita ada login nih. Karena udah login ya. Terus pixel ID-nya dicocokin atau disamain nih. 41 belakangnya adalah 442. Nah, ini kan 41 belakangnya 442.
Nah, ini pixelnya sudah terkonek ya, tinggal apply. Nah, oke. Jadi udah nih, pixel kita udah nyambung ke website. Jadi Facebook kita udah nyambung ke website. Pastikan nih pixel ID-nya sama nih, 4182 ujung-ujung 442. Nah, ini pixel ID-nya sama. Ini udah nyambung sebenarnya. Ini udah nyambung. Terus di sini kita setting. Nah, pixel itu kan data itu dia akan menangkap data nih pixel KPI-nya nih. Nah, nanti kita setting di sini conversion atau event yang kita tangkap itu apa? Event yang kita tangkap. Misalnya nih, page visit. Page visit ini adalah orang yang mengunjungi website. Nah, kita bikin di sini ya. View content atau orang yang melihat konten. Nah, konten itu maksudnya ini nih, orang yang mengunjungi halaman ini nih. Nah, orang yang mengunjungi halaman ini adalah view content atau VC atau page visit. Ini sama aja ya artinya ya. Page visit atau view content. Nah, page visit itu adalah orang yang mengunjungi ini. Nah, ini dia akan direkam oleh si pixel datanya. Terus yang kedua, ini dulu ya. Yang kedua nanti kita bikin yang pertama view content, orang yang mengunjungi website ini nih. Datanya akan direkam oleh si pixel ini. Nah, URL yang kita input di sini. Nah, ini kita input. Jadi, orang yang page visit mengunjungi website ini, datanya akan direkam oleh si pixel tersebut. Nah, ini eventnya adalah view content. Nah, terus ini tinggal dibikin tracking. Create tracking. Nah, jadi kalau di pixel itu umumnya orang bikin 2 tracking ya. Tracking ini ada alat penangkap datanya. Setelah tracking page visit, tracking kedua adalah tracking link click. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang ngeklik di halaman ini. Ini kan ada link click nih. Ini link click namanya. Ini link click. Nah, orang yang ngeklik ini, linknya bisa kita tangkap. Jadi database bisa kita tangkap orang-orang yang klik link-link yang ada di dalam page ini atau halaman ini, termasuk link ini. Nah, siapa yang ngeklik link ini, bisa kita tangkap database-nya. Caranya di settingan link click. Terus kontennya adalah website kita tadi URL dimasukin, ini namanya adalah link click. Nah, event yang kita masuk adalah add to chat namanya. Add to chat-nya adalah orang-orang yang ngeklik link tersebut. Nah, mungkin teman-teman sering dengar yang namanya ATC ya. ATC itu adalah add to chart, yaitu orang-orang yang ngeklik link yang ada di dalam sebuah website. Nah, jadi 2 aja yang dipelajari. Yang pertama adalah view content tadi yang pertama, page visit atau view content. Yang kedua adalah link kliknya add to chart. Orang-orang yang klik link di dalam website tersebut. Nah, itu datanya bisa ditangkap nanti. Nah, ini sebenarnya udah connect ke sini. Ini kalau kita reload, orang-orang yang mengunjungi datanya bisa terekam. Nah, sekarang saya tunjukin dulu nih website yang pixelnya sudah jalan. Nah, ini salah satu iklan saya nih, punya Mas Yoni, Tahu Story. Nah, buka Ads Manager-nya. Ini Facebooknya berbeda ya sama yang ini. Jadi ini Facebook yang lain. Ini kita pakai 2 Facebook. Ini adalah Facebook yang sudah ngiklan dan data pixelnya sudah jalan. Nah, untuk pixel itu di bagian sini nih. Di bagian Business Tools. Ini bahasa Inggris ya. Tadi pengelola peristiwa kan kalau Facebook bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya Events Manager. Nah, pixel ini adalah data-data yang ditangkap di pixel ini sebagai data-data yang akan kita iklanin ulang atau iklan retargeting namanya. Nah, iklan retargeting di mana kita bisa bikin audience untuk kita iklanin ulang orang-orang yang udah mengunjungi website kita, entah itu mengunjungi page view yang tadi ataupun add to chart. Nah, ini harusnya namanya Tahu Story ya, pixelnya Tahu Story. Nah, ini websitenya udah connect. Jadi teman-teman kalau websitenya udah connect bakal muncul di sini. Tahustory.com, terus pixelnya ini.
Nah, ini adalah data-data nih, orang yang mengunjungi. Oke. Jadi, page view itu view content. View content adalah orang yang mengunjungi website kita. Websitenya kan udah disetting nih. Nah, misalnya websitenya taustory.com ya. Ini pixel saya yang satu lagi ya, yang udah jalan. Nah, view content adalah orang-orang yang mengunjungi websitenya adalah 641 orang. Join chat ini adalah orang yang ngeklik link join chat tuh ini nih. Nah, tadi kan kita ada setting yang namanya di pixel ya. Kita balik ke pixelnya bentar. Ini ada yang namanya link klik. Link klik itu adalah orang-orang yang ngeklik link di dalam website tersebut. Nah, di dalam website ini contohnya, di dalam website yang sedang berjalan iklan. Ini kan ada link klik nih. Ini link klik. Ini link klik. Nah, ini namanya join chat. Nah, join chat ini ada 7 orang yang ngeklik. Add to chat ada 1 orang. Add to chat tuh nih. Orang yang klik ini ada 1 orang. Nah, jadi datanya memang bisa kerekam semua. Bahkan kalau datanya udah banyak, kita bisa bikin custom audience. Jadi goal dari pixel itu sebenarnya adalah audience yang kita setting adalah orang-orang yang mengunjungi ini. Misalnya yang mengunjungi ada 500 orang, bisa kita iklanin ulang ke orang tersebut. Atau yang mengunjungi join chat dan add to chat. Khusus 2 ini aja mau kita iklanin ulang. Nama iklannya iklan retargeting. Mengiklankan ulang ke orang-orang yang udah mengunjungi website ataupun ngeklik link yang ada di website. Nah, caranya gimana? Caranya create. Ini ada custom audience. Nah, custom audience ini kita bikin audiensnya misalnya nih all website visitor, orang-orang yang udah mengunjungi website dalam 3 hari terakhir. Nah, ini tinggal dibikin audiensnya terus di create. Nah, misalnya ini adalah pixel tahu story 11 Mei. Nah, ini tinggal dibikin audiensnya. Nah, begitu jadi audiensnya, nanti kita tinggal iklanin ke orang-orang audiens ini. Atau ada yang namanya lookalike audience. Lookalike audience adalah orang-orang yang mirip dengan audiens yang udah kita create ini. Nah, tadi kita udah bikin create audience kan. Nah, kalau lookalike itu adalah orang-orang yang mirip. Nah, bisa juga dengan cara di-create, terus di sini ada lookalike audience, pemirsa serupa kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini tinggal di-setting aja. Nah, misalnya nih, kita dapat tadi audiensnya, terus kita tentuin daerah mana yang audiens serupa seperti itu, misalnya Yogyakarta. Tinggal kita ketik select audience location. Nah, ini bisa di-browse. Nah, per country, misalnya Indonesia. Nanti akan dicarikan pemirsa serupa. Nih regionnya misalnya daerahnya Surabaya. Atau regionnya adalah Yogyakarta. Nah, atau kalau mau langsung, oh ini cuma countries ya. Nah, langsung Indonesia aja, pemirsa yang mirip seperti itu. Nah, ini ada levelnya ya, 0 sampai 10%. Semakin kecil, semakin mirip audiensnya. Udah tinggal di-create. Nah, ini adalah LAL ya, lookalike audience. Nah, atau nanti kita bisa bikin lookalike audience di-create. Oh ya, ini pixelnya ya, data pixelnya aja kita tulis. Ini adalah data pixelnya. Nah, ini tinggal di-create. Nah, jadi ada 2 ya, ada lookalike audience dan custom. Bedanya apa? Kalau custom adalah orang-orang yang udah pernah mengunjungi website kita. Kalau lookalike adalah orang-orang yang serupa sama orang-orang yang mengunjungi ini. Nah, agak pusing ya. Lihatnya di mana? Lihatnya di audience kita yang sudah kita save di sini. Atau pemirsa kita. Nah, jadi gunanya pixel itu sebenarnya cuma menangkap data dan data tersebut kita bikin dalam sebuah audience. Nah, audience ini kan ada tipenya pemirsa yang kita simpan, kita bikin baru interestnya, atau custom audience. Nah, ini adalah audience yang kita setting. Kalau save ini adalah ini nih, kita bikin baru. Kalau custom, kita yang data-data orang yang kita kumpulin tadi.
Nah, ini adalah custom audience karena orang-orang yang custom audience, orang-orang yang kita custom orang-orang yang sudah pernah mengunjungi website kita. Datanya direkam di Pixel. Nah, itulah poin-poin penting dari Pixel ya, teman-teman. Nah, saya catat di mana ya? Di sini aja kali ya. Nah, ini bentar. Anggap aja lah ini ya. Ini kosong nih. Nah, ini. Poin penting di Pixel itu adalah tadi yang pertama adalah event manager. Nah, pertama teman-teman buka facebook.com/ads manager. Terus ada namanya event manager atau pengelola peristiwa. Nah, di situ ada nanti create pixel atau buat mengelola peristiwa. Nah, sampai dapat kodenya, kode pixel. Nah, kemudian teman-teman masuk ke web, login, dashboard, login WP admin ya, login WP admin. Nah, setelah login WP admin, teman-teman install plugin Pixel Caffeine. Setelah install plugin Pixel Caffeine, nanti teman-teman connect ya, connect Pixel Caffeine dengan Facebook teman-teman, dengan Facebook. Kemudian setting ya, setting yang namanya tadi ini sambil dicatat ya nanti ya nonton videonya karena sangat teknis. Di setting orang-orang yang page view atau yang mengunjungi website kita, kemudian orang-orang yang link klik, orang-orang yang klik link yang ada di website tersebut. Nah, jadi 2 poin ini aja ditanam pixelnya adalah orang-orang yang mengunjungi websitenya dan orang-orang yang ngeklik link di dalam website tersebut. Nah, tadi teknisnya sudah ada. Nah, kemudian cara membaca datanya, balik lagi ke facebook.com/ads manager. Kemudian masuk lagi ke ini ya, pengelola peristiwa. Nah, nanti bakal seperti ini nih. Pengelola peristiwa tuh atau event manager. Nah, datanya bisa dilihat berapa yang mengunjungi dan berapa orang yang ngeklik website tersebut. Nah, ini ada. Nah, yang terpenting itu adalah kita harus bisa ngerekam data orang-orang yang mengunjungi website kita. Caranya ya, di-connect dulu sama Pixel di sini, terus kita baca data-data orang yang mengunjungi website tersebut di sini. Nah, ini adalah pengunjung websitenya bisa kerekam nih melalui Pixel kita. Nah, ini adalah data yang terkumpul. Goalnya adalah, goal dari Pixel, iklan di targeting. Nah, sebelum itu kan caranya gimana? Caranya di sini ada tadi ya, create custom audience atau create lookalike audience. Nah, goalnya itu 2 aja, create custom audience adalah orang-orang yang sudah mengunjungi website kita, datanya kerekam di Pixel. Kalau lookalike, orang-orang yang mirip dengan custom audience tadi. Jadi kita bayar Facebook untuk mencarikan orang-orang yang mirip dengan ini nih. Nah, itu yang namanya lookalike audience. Ada lookalike, ada custom. Supaya iklan kita benar-benar tertarget ke orang-orang yang udah pernah ngelihat landing page kita, karena risetnya memang orang 8-10 kali ngelihat konten iklan kita baru mereka mulai aware, baru mereka mulai tertarik. Nah, jadi iklannya retargeting tadi ya, retargeting. Nah, nanti akan saya bikin video tutorial selanjutnya tentang retargeting. Yang penting sekarang adalah paham sistem kerja Pixel. Nah, videonya bisa ditonton ulang-ulang ya, karena ini sangat teknis. Oke. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya,
gimana sih cara biar bisa kita tahu bahwa sebuah website itu sudah tersetting pixelnya? Nah, nanti teman-teman install ini aja nih. Facebook Pixel Helper namanya. Nah, Pixel Helper ini dia bakal nunjukin nih, oh ternyata di website ini sudah ada nih tertanam Facebook view kontennya ada, advance eventnya ada. Advance event itu adalah link klik yang tadi ya. Orang yang ngeklik link di dalam website ini. Nah, ini pastikan install ya, tinggal di ini aja. Facebook Pixel Helper. Nah, ini tinggal diinstal aja kok, gampang. Ini Chrome extension dia. Nanti dia munculnya di sini kalau setelah diinstal. Nah, ini wajib kalau udah setting pixel di web, nih harus diinstal ini kalau belum diinstal. Kalau udah setting pixel di web harus ada Facebook Pixel Helper supaya kita tahu webnya udah tertanam atau belum. Sebenarnya banyak sih, kayak kita coba website lainnya. Tahu story. Nah, setelah buka ini dibuka extensionnya di sini. Oh, ternyata pixelnya sudah terpasang. Nah, ini kan sudah terpasang nih. Page view, view content, advance. Nah, misalnya nih, mungkin teman-teman pernah ngalamin yang kayak gini nih. Setelah lihat pembelanjaan di Shopee, terus kita mau beli handuk misalnya. Dan ketika kita buka Facebook dan Instagram, handuk tersebut menghantui kita terus. Nah, itu karena di halaman yang kita buka itu ditanam pixel sebenarnya. Misalnya saya mau lihat baju Erigo. Nah, si Tokopedia ini sebenarnya dia nanam pixel di sini. Itulah alasan kenapa kita diikutin terus sama barang-barang yang setelah kita browsing produknya, setelah kita browsing produk tersebut yang ada di Shopee tersebut bakal ngekor kita terus. Karena di dalamnya ditanam yang namanya pixel. Page view. Orang-orang yang mengunjungi halaman ini, data pixelnya ditangkap terus diiklanin ulang oleh si Shopee. Jadi si Erigo-nya nggak ngiklan, tapi si Shopee-nya ngiklan. Karena kita habis buka halaman shopee.co.id Erigo Store. Ditanam pixel. Nah, si Shopee-nya iklanin ulang, ngejar kita sampai kita benar-benar beli. Nah, itulah gunanya pixel. Iklan retargeting.